Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menuturkan, hal ini harus diwaspadai. Karhutla di Penajam Pasir Utara yang kita tahu wilayah ibu kota masa depan kita. Hal ini perlu kita antisipasi, kata Muhari dalam konferensi pers, Senin, 14/8. 2023, ia memaparkan, terjadi peningkatan titik karhutla di wilayah Kalimantan Timur. Muhari mengungkapkan, Kaltim secara historis bukanlah provinsi yang paling rawan karhutla, dari waktu ke waktu yaitu 2010. 2015, 2018, 2019 ada 6 provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng. Diketahui, kawasan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tak lepas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dilansir dari Kompas.com, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Mirna Asafitri mengatakan, saat ini ada 3 titik di IKN yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Titik pertama berada di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tempat pembangunan infrastruktur dipusatkan. Menurut Mirna, pada tahun ini, kesiapsiagaan dan kehati-hatian terhadap karhutla perlu ditingkatkan, sebab ada kemungkinan dampak dari El Nino yang akan melanda tanah air. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah yang memicu terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Mirna menyampaikan, pihaknya telah merumuskan langkah-langkah strategis bersama berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi dampak El Nino. Sejak Februari 2023 ada berbagai langkah pengendalian karhutla di IKN yang bekerja sama dengan pihak terkait. Sementara itu, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Sapudin menyampaikan, secara umum awal musim kemarau di Kalimantan Timur, terutama di sekitar IKN berada di periode Juni akhir atau awal Juli. Sementara itu, curah hujan di kawasan itu relatif lebih kering. Sehingga dapat diprediksikan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering, dan puncak kemaraunya pada bulan Agustus-September, ujar Miming. Ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama. Ketika kita akan memasuki awal musim kemarau, kemudian menjelang periode puncaknya di Agustus-September, kita sudah melakukan koordinasi yang cukup intens, ini yang kita perlukan, kata dia.